Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurizky Ramadan, peserta Latsar golongan 3 gelombang 1 wilayah Makassar, tahun 2024, angkatan 3 kelompok 4. Di video kali ini saya akan membahas nilai-nilai core value berakhlak, harmonis, dan loyal. Pertama-tama saya akan menjelaskan nilai core value harmonis. Apa sih itu harmonis? Dari laman Wikipedia, harmoni berarti terikat secara serasi atau sesuai. Dalam bidang filsafat, harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Pengertian harmonis jika diibaratkan suatu aliran dalam teknik musik, yaitu membicarakan tentang hubungan antara nada satu dengan nada yang lain. Peran ASN dalam kehidupan bangsa dalam menciptakan budaya harmoni dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya itu terdiri dari 5. Pertama, harus bersikap netral dan adil. PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan yang mendiskriminasi. Ketiga, harus memiliki sikap toleran atas perbedaan. Keempat, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, PNS juga harus memiliki suka menolong baik kepada pengguna layanan atau juga kepada kolega PNS lainnya. Yang kelima, tentu adalah PNS harus menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. Mengapa sih pentingnya suasana harmonis? Karena merupakan salah satu kunci kinerja suatu organisasi berawal dari suasana tempat kerja. Energi positif yang ada di tempat kerja bisa memberikan dampak positif bagi karyawan yang akhirnya memberikan efek domino bagi produktivitas, hubungan internal, dan kinerja secara keseluruhan. Ada 3 hal yang menjadi acuan untuk membangun budaya tempat kerja yang nyaman dan berenergi positif, yaitu membuat tempat kerja yang berenergi, kedua memberikan keleluasan untuk belajar dan memberikan kontribusi, dan ketiga berbagi kebahagiaan bersama seluruh anggota organisasi. Kemudian etika publik ASN dalam mewujudkan suasana harmonis. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik buruk, benar salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yakni pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Kedua, sisi dimensi reflektif. Etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Dan ketiga, modalitas etika menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Kode etik harmonis ada 3 panduan perilaku. Yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Kedua, suka menolong orang lain. Dan ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Itulah sedikit pembahasan tentang nilai core value harmonis. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang nilai core value berakhlak loyal. Apa sih itu loyal? Secara etimologis, istilah loyal diadaptasi dari bahasa Prancis yaitu loyal, yang artinya mutu dan sikap setia. Bagi seorang pegawai negeri sipil, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan paling tidak terhadap cita-cita organisasi dan lebih kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Mengapa sih loyal itu penting? Tentu untuk menjawab hal itu ada 2 faktor. Yang pertama faktor internal, yaitu adanya strategi pengelola ASN menuju pemerintahan yang berkelas dunia. Kedua, adanya faktor eksternal, yaitu modernisasi atau globalisasi yang berkembang sangat pesat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam hal ini teknologi informasi. Kemudian kode etik loyal terdiri dari 3 panduan perilaku. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila UUD 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pemimpin, instansi, dan negara. Dan ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Adapun kata kunci yang dapat digunakan untuk mengaktualisasikan panduan perilaku loyal atau biasa disebut atau disingkat dengan kode KONASAP yang terdiri dari komitmen, kedua dedikasi, ketiga kontribusi, keempat nasionalisme,
dan kelima, pengabdian. Loyal dalam konteks organisasi pemerintah itu terdiri dari 4. Yang pertama, komitmen pada sumpah atau janji. Kedua, penegakan disiplin. Ketiga, pelaksanaan fungsi ASN. Dan terakhir atau keempat, mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Dan untuk menciptakan ataupun membangun rasa setia loyal pegawai terhadap organisasi, maka hendaknya melakukan beberapa hal. Yang pertama, membangun rasa kecintaan atau memiliki. Kedua, meningkatkan kesejahteraan. Ketiga, memenuhi kebutuhan rohani. Keempat, memberikan kesempatan peningkatan karir. Dan kelima, melakukan evaluasi secara berkala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.